Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart. Ya, gimana Bang Rip? Siap, mantap. Kita mulai aja ya. Panggilnya apa nih, Bang Bintang ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi politisi, kembali lagi kita hadir dalam bincang-bincang. Kali ini kita bincang-bincang dengan Bang Bintang. Kita berharap konsentrasi politik Pilpres 2024 ini kita akan menghadirkan suatu kondisi yang sehat, gembira, dan tentunya semua pihak dapat menerimanya dengan akal sehat. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya banyak dugaan kecurangan-kecurangan. Dan tentunya kita ingin sekali KPU betul-betul menerapkan prinsip adil dalam kontestasi Pilpres 2024. Baik, sebelum kita masuk kepada bincang-bincang, kita persilakan nih Bang Bintang untuk memperkenalkan diri dan aktivitasnya di komunitasnya. Silakan, Pak Bintang. Ya, terima kasih Bang Ram Arif atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Ya, aktivitas sebagai pimpinan simpul relawan yang selama ini bergerak di masyarakat selalu memberikan suguhan-suguhan terhadap apa yang menjadi program-program relawan yang kita jalankan selama ini. Kita berharap memang banyak kegiatan yang mampu memberikan sumbangsih ide, gagasan, dan pemikiran untuk simpul relawan yang perlu kita maksimalkan sehingga teman-teman di lapangan itu bisa diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Teman-teman simpul relawan yang selama ini kita lakukan, khususnya mungkin di Anismania atau Aman, ya kita selalu melakukan gerakan-gerakan mendorong agar masyarakat di sekitar kita mau mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 nanti. Nah, berbagai hal menjadi problematika yang mungkin terjadi di sekitar kita pun juga menjadi sebuah menjadi catatan penting buat kita terkait misalnya hal-hal yang mungkin perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya terkait masalah yang sedang atau saat ini sedang ramai menjadi perbincangan baik di media sosial maupun di media online, yaitu terkait dengan sistem pemilu yang masih kemungkinan dari beberapa kalangan atau partai politik mendorong agar terjadinya sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, bagi sebagian masyarakat pun juga menilai bahwa sistem pemilihan proporsional tertutup ini sangat menjauhkan masyarakat dengan orang yang akan dipilih nanti. Nah, kita berharap memang dengan sistem pemilihan terbuka yang telah dilakukan beberapa kali pemilu kita di Indonesia ini, itu telah memberikan feedback langsung atau pertemuan langsung antara orang yang akan nanti dipilih menjadi calon dia di legislatif dengan konstituen yang menjadi pemilihnya. Nah, beberapa hal yang juga mungkin menjadi pandangan yang kenapa sampai sistem pemilihan proporsional tertutup ini menjadi sebuah isu yang hangat di belakangan ini adalah persoalan banyaknya transaksional pemilu yang mungkin dirasakan oleh sebagian orang yang menjadi pengusung dari keinginan untuk melakukan kembali sistem proporsional tertutup ini. Nah, tetapi bagi masyarakat secara umum dan bagi kami pun juga melihat bahwa sistem pemilihan proporsional tertutup ini akan menjauhkan kita pemilih kepada orang yang nantinya akan dipilih.
Nah, ini yang menjadi sumbatan yang mungkin perlu segera diselesaikan. Dan ya bagi kita terkait dengan perkembangan yang sedang mencuat ini, ya kita berharap memang MK mampu memutuskan dengan baik dengan sistem pemilihan proporsional terbuka ini, agar masyarakat betul-betul mampu dan mengetahui siapa orang yang akan dipilih. Jangan sampai nanti ketika misalnya sistem proporsional tertutup ini dilakukan, maka yang terjadi adalah beli kucing dalam karung. Artinya kita tidak tahu siapa yang nanti akan kita pilih pada saat ini nanti, karena yang dipilih adalah partai yang nantinya akan menentukan siapa tokoh atau orang yang nantinya bisa menjadi wakil rakyat setelah pemilihan. Itu mungkin informasi atau perkembangan situasi politik yang terjadi saat ini terkait dengan yang berkembang ya setelah Prof. Denny Indrayana mencoba untuk membuka tabir tentang apa yang sedang terjadi di MK misalnya, dan beberapa respon dari misalnya dari Menko Polhukam Prof. Mahfud MD juga menyampaikan bahwa persoalan seperti ini memang harus diselesaikan. Namun menurut saya terlalu berlebihan bagi saya ketika misalnya Prof. Mahfud MD ini langsung membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus itu. Dan sebenarnya ini adalah upaya dari Prof. Indrayana untuk membuka tabir, karena informasi tentang pemilu proporsional terbuka dan tertutup ini memang sudah lama kita dengar, namun memang masih dalam belum menjadi keputusan bagi MK. Nah, ini yang menjadi harapan kita bagi kami, bagi sebagai masyarakat yang mungkin juga nantinya akan ikut memilih, bahwa sistem proporsional terbuka itu menjadi pilihan terbaik di sistem pemilihan kita di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini sambil kita diskusi. Ya, mungkin kita beralih ke Pilpres ya. Di Pilpres ini kita tahu sendiri isu-isu sangat menjadi booming. Yang lebih utama adalah soal penjagalan Pak Anies ya. Nah, penjagalan ini bahkan di ujung-ujung ini Presiden Jokowi juga mengatakan harus cawe-cawe gitu ya, karena memang dia menggunakan argumen tujuan negara, artinya negara maju, jadi harus betul-betul orang yang tepat menurut jalan yang diyakini, jalan yang 9 tahun ini adalah jalan yang benar. Nah, menurut pandangan Bang Bintang sendiri seperti apa ini? Nah, ini yang menjadi persoalan ya, karena mestinya sebagai orang yang menjabat sebagai bahagian dari pemerintah mestinya tidak ikut campur atau tidak cawe-cawe dalam persoalan-persoalan seperti ini. Keinginan misalnya KSP Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat, dan kemungkinan ini menjadi sebuah begal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan atau menjadikan Pak Anies seolah-olah tidak akan mencukupi parliamentary threshold-nya ketika misalnya MA memutuskan bahwa yang menjadi ketua umum itu adalah Muldoko sesuai dengan keputusan. Tetapi inilah yang harapan kita, bahwa pemerintah saat ini mestinya harus lebih menjaga proses demokratisasi kita di Indonesia. Tidak boleh ikut campur dalam urusan partai politik, tidak boleh melakukan memberikan tangan-tangan kekuasaannya untuk menjegal salah seorang calon presiden yang akan maju. Biarkan proses ini berjalan dengan baik, biarkan proses ini berjalan secara demokratis. Mestinya bagi pemerintah harus menjaga proses-proses ini, tidak boleh ikut serta bertarung atau ikut ambil bagian dalam proses, apalagi mencoba untuk melakukan penjegalan atau membegal Pak Anies sebagai calon presiden dengan berbagai cara dan upaya. Ini kan memang yang kita lihat, kita pahami, dan
yang kita sering mendengar dari berbagai media, baik media online maupun media sosial, upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pembegalan terhadap partai politik. Nah, ini adalah upaya yang sangat istilahnya menghancurkan proses demokratisasi kita di Indonesia, karena proses ini harus kita jaga secara bersama-sama. Pemerintah harus hadir untuk menjaga proses demokratisasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Jangan ikut campur dalam urusan Pilpres. Silahkan pemerintah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan Pilpres ini secara adil dan bebas dan rahasia. Kita tarik ke belakang, ada isu, bukan isu bahkan ya, sirkuit ya, soal sirkuit Pak Anies di DKI Jakarta itu KPK bahkan sudah ingin untuk menaikkan kasusnya Pak Anies ya, walaupun tanda petik kebenarannya seperti apa, tanggapannya seperti apa? Nah, ini salah satu contoh kasus yang upaya-upaya pembegalan yang dilakukan oleh dalam hal ini kita sebut pemerintah, karena mestinya pemerintah hadir memberikan sebuah jalan demokratisasi yang lebih baik terhadap proses kita. Jangan karena persoalan misalnya Pak Anies yang memiliki banyak dukungan dari masyarakat dan kekhawatiran itu menjadi muncul sehingga berusaha untuk menggagalkan. Salah satunya adalah mungkin dengan upaya untuk masuk dalam ranah hukum yang dibuat menjadi sangat politis. Nah, ini yang kita berharap bahwa pemerintah, khususnya misalnya KPK, tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Dan pemerintah, atau dalam hal ini KPK, mesti harus bekerja secara fair, harus bekerja secara baik, harus melihat, jangan sampai ada upaya-upaya kasus yang menjadi pesanan dari pemerintah. Ini yang kita tidak inginkan. KPK sebagai lembaga anti rasuah di negara kita harus bertindak adil dan bijaksana, harus betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang perlu dijalankan. Jangan memaksakan kasus yang semestinya tidak menjadi bahagian dari sebuah kasus, tetapi karena dipaksakan sehingga itu selalu diupayakan untuk dinaikkan kasusnya. Dan ini kan udah upaya-upaya yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjegal Pak Anies untuk bisa maju. Salah satunya itu tadi terkait masalah kasus Formula E yang dari awal proses Pak Anies selalu memberikan menunjukkan bahwa proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berjalan, sesuai dengan aturan-aturan, sehingga kalau misalnya mau terus dikriminalkan, ini kan persoalan hukum yang sangat mencederai apa yang selama ini mestinya dirawat oleh KPK. Ya. Jadi kalau demokrasi kita analogikan sebagai akuarium, artinya masyarakat bisa transparan melihat ya segala sesuatu yang ada di demokrasi kita di bidang apapun itu. Nah, dalam hal Pilpres ini justru terang-terangan sekali ya, presiden kita itu betul-betul terang-terangan gitu ya, tidak puzzle lagi, tapi benar-benar mention gitu ya, bahwa dukungan terhadap salah satu pihak, cawe-cawe dan sebagainya. Apakah ini merupakan kemunduran demokrasi gitu ya, atau mungkin kerusakan gitu? Mungkin gimana menurut? Ya, ini merupakan sebuah upaya-upaya kemunduran demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah karena mencoba untuk mengagalkan proses-proses yang berjalan. Nah, kita berharap bahwa pemerintah tidak ikut terlibat dalam urusan seperti ini. Ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita, bagi masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam proses-proses demokratisasi kita ini. Nah, pemerintah hadir untuk melaksanakan proses demokratisasi, proses pemilu 14 Februari 2024 ini dengan baik, dengan jujur, adil dan bijaksana dan bebas rahasia. Jangan sampai pemerintah ikut terlibat untuk menggagalkan salah seorang calon yang dianggap sangat memiliki potensi besar untuk menang dalam pemilu 2024 nanti. Ya, dari Bang Bintang sendiri melihat nggak ada suatu rekayasa nih dalam sisi
koalisi partai yang sengaja dibentuk, karena di media juga, di satu kutipan media, bahwa koalisi seperti KIB sengaja dibentuk seolah-olah agar dua calon pasang saja gitu kan, jaga-jaga agar misalkan PDIP tidak jadi mencalonkan Ganjar, kemudian masih ada KIB, dan sekarang mendukung hanya dua calon pasang, dan apabila nanti tiga pun ketika Anies lolos, nah itu seperti apa? Dan ini terlihat jelas nggak menurut Bang Bintang ini hal-hal seperti ini? Sebenarnya proses-proses yang terjadi saat ini, bagaimana proses pencalonan kehadiran Pak Anies sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan ini menjadi sebuah cambuk bagi partai lain, karena sampai saat ini partai lain belum baru Ganjar yang mungkin ditetapkan oleh PDIP sebagai capres, karena PDIP yang memiliki parliamentary threshold sudah bisa berhak untuk mengusulkan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Melihat kehadiran KIB misalnya dengan konsep untuk terus melakukan upaya-upaya komunikasi politik yang dilakukan, kita tidak melihat bahwa ini adalah bahagian dari sebuah skenario yang coba untuk dibuat. Semua itu berjalan menurut saya, bahwa kehadiran berbagai koalisi-koalisi, ada yang mungkin kemarin kita lihat koalisi Partai Gerindra dan PKB yang sampai hari ini belum menemukan titik temu. Bahkan KIB pun juga sampai saat ini belum menemukan titik temu siapa calon yang akan diusung. Apakah nantinya kita akan melihat dua pasang calon atau tiga pasang calon, ini masih sangat jauh. Tetapi dari beberapa pandangan tokoh atau mungkin orang yang melihat bahwa ada kemungkinan terjadi dua pasang calon atau mungkin tiga pasang calon. Tetapi itu masih jauh menurut saya, karena proses ini masih berjalan terus. Kita masih menunggu sejauh mana koalisi yang pernah digagas oleh Gerindra dan PKB ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita di awal, atau misalnya kehadiran KIB untuk mengusung. Namun kalau misalnya melihat dari proses ini kan ternyata KIB sampai saat ini pun dengan deklarasi yang dilakukan oleh P3 misalnya telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar, itu kan menunjukkan bahwa saat ini KIB berkurang karena hanya tinggal PAN dan Golkar. Nah, kita melihat sejauh mana komunikasi politik yang dilakukan oleh dari partai ini untuk menghasilkan calon presiden yang mungkin kalau kehadiran P3 yang saat ini telah menyatakan deklarasi dukungan ke Ganjar dan akan kemungkinan muncul tiga pasang calon, itu masih ada peluang yang besar. Tinggal kita melihat sejauh mana Pak Prabowo ini membangun komunikasi dan mendapatkan dukungan dari partai-partai lain sehingga mencukupi parliamentary threshold-nya. Nah, ada kebuntuan yang menurut saya terjadi di antara KIB dan koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB, sehingga ini sampai sekarang belum bertemu. Meskipun mungkin kemarin pun juga kita melihat pertemuan yang dilakukan oleh KIB, Golkar dan PAN yang coba digagas, dan bagaimana upaya PKB untuk masuk di berbagai koalisi pun untuk bisa mendapatkan tiket sebagai calon wakil presiden. Ini upaya yang dilakukan oleh Muhaimin sebagai ketua umum PKB untuk mendapatkan kursi sebagai calon wakil presiden. Dan sampai saat ini memang komunikasi itu pun terus berjalan. Kita juga masih menunggu sejauh mana Gerindra dan mampu melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain sehingga nantinya akan muncul 3 atau 2 calon. Tapi kalau misalnya kemungkinan Gerindra mampu membangun koalisi dengan
PKB atau mampu membangun koalisi dengan PAN atau Golkar itu sangat sulit karena kemungkinan sendiri Golkar dan PAN pun juga tidak ingin lagi untuk membangun koalisi dengan Gerindra. Sehingga kita masih menunggu sejauh mana Gerindra membangun komunikasi politik dengan Partai Golkar dan Partai PAN. Ya, ya, artinya Presiden Jokowi juga mention bahwa ini tidak jadi suatu melanggar aturan ya dari perilakunya tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah persoalan koalisi partai memang diatur dalam peraturan, sehingga koalisi partai-partai itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja gitu kan, sah-sah saja. Nah, bagaimana ini untuk bisa menghadirkan dari sisi relawan gitu ya, untuk menghadirkan Anies ini di pentas Pilpres 2024 ini, hal-hal baru apa yang kira-kira bisa mewarnai Pilpres 2024? Itu sepertinya tertutup ya itunya, audionya, Bang Bintang. Iya. Ya. Kita berharap memang kalau misalnya nanti akan muncul 3 pasang calon, ini akan masuk pada tahap putaran kedua. Namun kalau misalnya sampai pada pemilihan yang muncul adalah 2 pasang calon, ini mungkin akan lebih mudah melakukan pemetaan di awal untuk itu. Nah, dan memang kita melihat bahwa proses-proses yang sedang berlangsung ini bagi kami, bagi kita semua yang mungkin menjadi bahagian dari relawan Anies Baswedan, berusaha untuk melihat sejauh mana proses yang dilakukan oleh tim Koalisi Perubahan dan Persatuan ini, terus berkoordinasi untuk mencari figur-figur calon wakil presiden yang mungkin pas, sesuai, yang cocok untuk proses ini. Karena saya yakin pada saatnya nanti penetapan calon wakil presiden nanti itu akan berlangsung di detik-detik terakhir dan pengusulan calon capres nanti. Nah, bagi simpul relawan mungkin ya tidak banyak mau ikut terlibat siapa yang akan dipilih Pak Anies, karena yang terpenting bagi kami sebagai relawan Anies adalah kami fokus bagaimana terus melakukan upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa elektabilitas dan popularitas Pak Anies terus naik. Dan kita berharap memang komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh relawan ini bagaimana terus bersuara, terus menyampaikan kepada masyarakat, kepada lingkungan terdekatnya, tetangga, saudara, keluarga, kerabat, untuk terus mengingatkan bahwa Pak Anies merupakan calon figur Presiden 2024 yang dapat memenuhi harapan dan keinginan kita sebagai anak bangsa. Baik, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Pak Presiden Jokowi ini melihat dari sisi cawe-cawe ini dia lakukan karena memang dia ingin menuju ke negara maju. Jadi harus memilih calon yang menurut pendapatnya adalah orang yang tepat. Nah, bagaimana Anies sebagai antitesa ya dari pemerintahan sekarang menilai bahwa keadilan sosial ini menjadi pembeda dari jalan yang 9 tahun ini telah berjalan. Menurut pandangannya gimana, Bang Bintang? Ya, ini yang menjadi persoalan ya, karena pemerintah sampai saat ini pun juga masih selalu berusaha untuk ikut mengambil bagian dari proses ini. Meskipun sebenarnya kita berharap bahwa pemerintah sebagai penyelenggara itu harus hadir secara netral, tidak ikut terlibat dalam proses-proses yang ikut misalnya mendukung salah satu calon. Meskipun mungkin kita paham bahwa pasti akan pemerintah akan mengarah ke sana, tetapi setidaknya bahwa pemerintah itu harus hadir lebih netral terhadap prosesnya. Jangan sampai pemerintah ikut ambil bagian sebagai pendukung salah satu calon yang pada akhirnya berusaha untuk menggagalkan calon lain.
ini yang menjadi persoalan-persoalan yang mestinya menjadi perhatian juga buat pemerintah. Kita berharap pemerintah mampu menjalankan proses ini secara demokratis, adil, tanpa harus ikut terlibat atau cawe-cawe dalam proses-proses yang sedang berlangsung. Baik. Nah, kira-kira apa nih kegiatan-kegiatan relawan yang mengantisipasi agar kecurangan-kecurangan itu bisa diantisipasi gitu dalam Pilpres 2024 kelak gitu? Iya, relawan mesti selalu hadir. Relawan mesti selalu hadir di tengah masyarakat, menyampaikan dukungan, meminta dukungan terhadap masyarakat, dan terus mengawal proses-proses yang terjadi, baik yang sedang berlangsung di KPU maupun mungkin proses-proses yang mungkin menjadi bahagian terpenting dari proses ini, misalnya proses yang sedang berlangsung di MA misalnya. Bagaimana MA memberikan keputusan terbaik yang terus memperhatikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bagaimana MK pun juga memberikan sebuah keputusan yang terbaik, karena itu menjadi bagian yang mungkin juga tidak terlepas dari upaya-upaya bahwa pada saat MK misalnya memutuskan sistem pemilihan proporsional tertutup atau terbuka, ini kan juga sangat berpengaruh terhadap caleg-caleg yang nanti akan ikut bertarung di lapangan. Bagaimana misalnya dia berusaha untuk menarik massa, mendapatkan dukungan dengan ikut menghadirkan calon presiden yang mungkin mampu menambah elektabilitas pemilih terhadap proses demokratisasi kita. Nah, selain itu relawan pun juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, bahwa apa yang terjadi saat ini menjadi sebuah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bersama, tanggung jawab rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses ini. Ketika misalnya ada persoalan yang terjadi, ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bersama, tanggung jawab rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses, sehingga tidak ada celah bagi pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Karena apa yang telah disampaikan oleh Pak Anies dalam pidato atau sambutannya, berharap bahwa seluruh relawan itu mesti bekerja ekstra, karena saat ini yang kita hadapi adalah lawan yang berat. Ini yang menjadi sebuah penekanan bagi saya, bagi terutamanya di relawan Anies Mania atau Aman, untuk terus bekerja, memaksimalkan peran, memaksimalkan kerja-kerja elektoral bagi relawan, untuk terus menyuarakan bahwa kehadiran Pak Anies sebagai calon presiden ini yang harus kita dorong terus-menerus, agar kita pun juga bisa mengawal proses-proses ini, baik yang ada di KPU atau lembaga-lembaga yudikatif yang lain. Baik. Gimana strategi relawan nih menggait anak-anak muda gitu, generasi Z dan seterusnya, agar bisa berpartisipasi aktif dalam pemilihan dan juga menjadi tercerdaskan dengan kondisi situasi yang saat ini mungkin bagi mereka menjadi hal yang tidak penting ya, padahal proses politik ini menjadi hal penting karena ke depan kebijakannya itu mempengaruhi anak-anak muda di masa depan. Bagaimana menurut Bang? Kalau misalnya kita melihat dari partisipasi politik yang terjadi nanti di 2024, memang partisipasi politik generasi milenial, generasi Z ini memang sangat besar, hampir kurang lebih 60%. Sehingga relawan mesti hadir, mesti tampil di depan untuk terus berupaya melihat dan melakukan upaya-upaya aktivasi politik, aktivasi dukungan untuk mendapatkan dukungan dari kaum milenial atau generasi milenial. Banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk melakukan itu, terutama misalnya kita mesti melakukan riset, keinginan atau harapan
bagi generasi milenial terhadap calon. Ini harus kita dengar, ini harus kita lihat, sehingga kita bisa mendekati generasi milenial ini. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu hal yang tidak menjadi keinginan bagi generasi milenial. Kita berusaha untuk memahami, mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat atau apa yang menjadi keinginan generasi milenial, misalnya untuk memilih salah seorang calon presiden. Generasi milenial ini generasi yang sangat terbuka dan aktif dalam bermedia sosial, sehingga ya memang selain kita bagi relawan yang mungkin saat ini aktif di media sosial pun juga kita mesti harus selalu turun di tengah-tengah mereka. Berbagai komunitas atau komunitas-komunitas yang mungkin juga banyak menghadirkan generasi-generasi milenial pun juga selalu tampil. Nah, relawan harus berani dan bisa tampil di tengah-tengah generasi milenial. Apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Ini yang harus kita tangkap. Ini yang harus kita bisa perjuangkan. Ini yang harus kita dengar agar kita bisa tahu dan bisa mendekati mereka. Nah, bagi Aman sendiri berusaha untuk melakukan aktivitas kegiatan dengan mencoba ikut hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah komunitas-komunitas yang mungkin dari berbagai aspek mereka pun juga punya keinginan yang berbeda-beda. Ya, terakhir Bang Bintang, apa pesan buat anak-anak muda untuk terutama di pemilu 2024 ini? Ya, kami sih berharap bahwa generasi milenial atau generasi muda mampu ikut terlibat dalam proses demokratisasi kita ini. Ini bahagian penting bagi kita, bagi generasi milenial untuk hadir, untuk terlibat secara aktif agar ke depan pemimpin yang didapatkan adalah pemimpin yang betul-betul menjadi harapan. Jangan sampai generasi milenial hanya duduk diam dan tidak terlibat secara aktif dalam proses ini. Karena ya 5 tahun ke depan mereka akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Generasi milenial harus tampil di depan, harus ikut terlibat secara aktif, terus ikut dalam proses demokratisasi di negara kita, tidak hanya menjadi penonton. Karena ya itu tadi disampaikan bahwa 5 tahun ke depan mereka akan menikmati apa yang menjadi hasil dari proses-proses pemilu di 2024 nanti ini. Generasi milenial harus bisa terlibat dalam proses politik, harus bisa terlibat dalam proses demokratisasi, harus ikut hadir dalam proses ini agar memahami betul apa yang bisa dan mampu dilakukan oleh generasi milenial ini. Nah, kita memang berharap bahwa generasi milenial yang dimana mestinya bisa tampil, ikut terlibat, ikut menghadirkan proses-proses demokratisasi, juga menghadirkan pemilih-pemilih yang cerdas. Siapa orang yang berpikir secara jernih, dengan bijaksana, dengan baik, agar mereka tidak salah pilih. Karena nantinya ketika misalnya mereka salah pilih, ya 5 tahun ke depan mereka akan mendapatkan apa yang menjadi pilihannya. Kita berharap memang kehadiran Pak Anies Baswedan ini mampu mengejawantahkan dari apa yang menjadi harapan dan keinginan dari generasi milenial. Pak Anies menjadi figur calon presiden yang memiliki pengalaman yang luar biasa, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial, juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik sebelum beliau maju, yang karena beberapa kali beliau hadir dan pernah juga terlibat di kasus ikut menjadi bahagian mengkonsep bagaimana proses hukum di KPK itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih Bang Bintang atas waktu dan kehadirannya. Kita akan bincang-bincang di lain waktu. Kalau kita sempat, kita bincang-bincang lagi, Bang Bintang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bang.